Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru dan masih bersama program Bible and Coffee. Puji Tuhan, di hari kedua di bulan yang baru ini, di bulan Juni, saya bersyukur karena saya masih bisa menyapa rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan dalam program ini. Dan saya sangat berharap setiap kita diberkati melalui program ini karena program ini ada untuk menjadi berkat. Program ini ada untuk memuliakan nama Tuhan sehingga pada akhirnya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ada sesuatu yang kita dapati dan sepanjang hari berjalan kita akan melihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi milik bagian setiap kita. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, anugerah Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kami ada pada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Dan kami berterima kasih karena sepanjang malam Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Dan pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Berkati kami dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga sebelum kami memulai segala sesuatu, biar firman-Mu meneguhkan hati dan iman kami, menuntun kami masuk dalam setiap rencana-rencana Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, rekan-rekan Bible and Coffee, pagi hari ini kita belajar sama-sama dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-52. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Dan satu kali Paulus dan Barnabas sedang ada di kota Antiokhia. Dan di Antiokhia, saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus dan Barnabas memberitakan firman Allah. Banyak yang tertarik, banyak yang bertobat. Namun sebagian orang-orang Yahudi dimulai dengan iri hati. Maka apa yang dilakukan mereka? Mereka mulai menghasut orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka mulai mengintimidasi, mereka mulai melemahkan iman orang-orang yang tadinya takut akan Allah karena mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari Paulus dan Barnabas. Akhirnya mereka mulai terhasut. Nah, hari ini kita belajar bahwa dalam mengiring Tuhan, hasutan, fitnahan, it's okay. Hasutan dan fitnahan saya sebut sebagai vitamin iman Kristen, iya kan? Karena biar bagaimanapun hasutan dan fitnahan akan selalu menghiasi kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti apa respon kita terhadap hasutan dan fitnahan yang terkadang mungkin menimpa kehidupan kita. Pribadi Rasul Paulus saja mengalami fitnahan, mengalami hasutan dari orang-orang yang katanya mengenal Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita mengalami hasutan, kita mengalami fitnahan, kita mengalami gosip yang dikatakan orang kepada kita, padahal kita tidak melakukannya, padahal kita berjalan dalam kebenaran, it's okay. Rasul-rasul mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena dunia jahat. Kita sedang tinggal dalam dunia jahat. Dan dunia dikuasai oleh iblis yang tidak mau kita melakukan firman Tuhan. Sehingga akhirnya mengintimidasi kita, melemahkan iman kita, menggoyahkan keyakinan kita dengan hasutan, dengan fitnahan, dengan cercaan. Yang pada akhirnya membuat kita drop, membuat kita stres. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar respon kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya apa terhadap hasutan dan terhadap fitnahan. Yang pertama, respon kita terhadap hasutan dan fitnahan, jangan sampai, ini dulu yang pertama nih, jangan sampai kita yang terlibat di dalamnya. Ini yang bahaya. Kita jadi penghasut, kita jadi orang yang suka fitnah, jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Iya kan, kita ada untuk menjadi garam, kita ada untuk menjadi terang, kita ada untuk membawa kasih, bukan membawa hasutan. Karena penghasutan, fitnahan selalu dimulai dari iri hati.
Kalau kita pelajari dari kisah Rasul tadi, saudara, yang kita pelajari, kalau saudara baca, saudara akan mengerti bahwa semua dimulai dari iri hati orang-orang Yahudi terhadap Paulus dan Barnabas. Lalu akhirnya mereka mulai memfitnah, mereka mulai menghasut, mereka mulai merencangkan sesuatu yang jahat. Jadi yang pertama, respon kita atau sikap kita sebagai orang percaya terhadap hasutan, terhadap fitnahan. Yang pertama ini mesti jelas, jangan sampai kita yang menjadi pelakunya. Iya kan? Jangan sampai kita terlibat di dalamnya, ikut ambil andil dalam menghasut hamba-hamba Tuhan, dalam menghasut anak-anak Tuhan, sehingga akhirnya kita menjadi tangan-tangan setan, tangan-tangan perpanjangan tangan roh jahat untuk melemahkan iman anak Tuhan di akhir zaman. Wow. Kita mau hidup kita dipakai Tuhan, jangan sampai hidup kita dipakai oleh setan. Yang kedua, apa respon kita dalam menghadapi hasutan dan fitnahan? Respon kita jangan sampai mengganggu iman kita. Jangan sampai hasutan, fitnahan terhadap diri kita mengganggu iman kita. Apa maksudnya mengganggu iman kita? Akhirnya kita mulai lemah, akhirnya kita stop, berhenti untuk melakukan kebaikan. Sampai akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya, aduh saya capek berbuat baik. Saya capek melakukan firman. Kenapa? Karena orang mengintimidasi saya, orang melemahkan iman saya. Saudaraku, kalau pagi hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini sebagai rekan sekerja Tuhan, saya ingatkan, tetap terus lakukan firman. Sekalipun fitnahan, sekalipun ancaman, sekalipun hasutan dilayangkan kepada saudara dan saya. Tapi dengar baik, Yesus pun mengalaminya. Rasul-rasul pun mengalaminya. Siapa kita yang tidak mengalami? Kita pasti akan mengalami hal yang sama. Karena itu respon kita apa? Jangan sampai hasutan, fitnahan, bahkan orang-orang yang mencoba melemahkan iman kita itu merasa berhasil menjalankan misinya untuk melemahkan iman kita. Jadi yang kedua, respon kita dalam menghadapi hasutan, menghadapi fitnahan, jangan sampai hasutan dan fitnahan membuat iman kita goncang. Amin. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalaminya, tetap pandang Yesus, tetap andalkan Tuhan. Dia bisa menjadi pembela dan bisa diandalkan dalam kita menghadapi setiap hasutan dan fitnah. Alkitab jelas katakan, terangmu akan terbit. Alkitab jelas katakan, hakmu akan terbit seperti terang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita mengerti bahwa dalam iman Kristen, hasutan, fitnahan itu biasa. Itu merupakan vitamin bagi jiwa kita, vitamin bagi roh kita. Sehingga pada akhirnya dalam kita mengiring Yesus, kita hadapi fitnahan, kita hadapi hasutan, kita hadapi dengan hati yang tenang. Kita hadapi fitnahan dan hasutan dengan iman yang tidak tergoncangkan. Dan yang terpenting, jangan sampai kita turut mengambil bagian dalam menjadi penghasut, menjadi pemfitnah kepada teman-teman kita, rekan sekerja Tuhan. Maka dengan tanpa kita sadari, kita sedang menjadi perpanjangan tangan setan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah firman hari ini, pagi ini, renungan ini menjadi penguat iman kita. Bahwa fitnah dan hasutan adalah vitamin bagi roh kita yang membuat kita semakin kuat, yang membuat kita semakin yakin bahwa kalau rasul-rasul bahkan Yesus Kristus Tuhan kita sendiri mengalaminya, maka kita pun pasti akan menghadapinya. Tapi dengar baik, kita akan tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan, Allah Roh Kudus, yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, dan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap fitnah dan hasutan. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karena hari ini kami mengerti, kami tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Kalau hari-hari ini kami merasa diri kami terhasut, terfitnah, kami merasa menjadi korban, kami tetap percaya Tuhan, hak kami ada dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memunculkan hak kami seperti terang. Kami hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Kami tidak mau terlibat, turut mengambil bagian dalam fitnahan, dalam hasutan kepada anak-anak Tuhan, kepada rekan sekerja Tuhan. Kami tidak mau digoncangkan iman kami, dilemahkan iman kami oleh karena fitnahan dan hasutan. Tapi kami memandangnya sebagai vitamin bagi jiwa dan roh kami, sehingga membuat kami semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat rekan-rekan hamba yang menyaksikan program Bible and Coffee. Biar tangan Tuhan meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami. Sehingga akhirnya kami meresponi fitnahan dan hasutan ini kepada kami sebagai hal yang biasa. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Hamba berdoa biar di sepanjang hari ini tangan penyertaan-Mu menopang kami, tangan penyertaan-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus
Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.